Salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Video kali ini akan mengupas terkait konsep turunan dan fungsi diferensiabel. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Setelah memahami dengan baik materi pada video ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan turunan fungsi berpeubah satu. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep limit untuk mencari turunan sebuah fungsi berpeubah satu, dan juga mahasiswa mampu menyelidiki apakah sebuah fungsi mempunyai turunan atau diferensiabel pada suatu titik. Turunan merupakan alat matematis untuk mempelajari seberapa besar suatu kuantitas berubah relatif terhadap kuantitas lain. Misalkan kita memiliki problem linear, kurvanya linear. Konsep turunan pada kurva linear ini berkaitan dengan gradien yang dirumuskan sebagai delta Y dibagi dengan delta X. Artinya, seberapa besar perubahan nilai Y untuk setiap perubahan pada nilai X. Kita contohkan sekarang suatu kurva sederhana, Y sama dengan X, relasinya linear. Dan misalkan X sama dengan 1 adalah tujuan akhir. Maka perubahan nilai X-nya adalah 1 dikurang 0 sebagai penyebut di sana. Dan perubahan nilai Y-nya juga 1 dikurang 0. Artinya gradiennya sebesar 1. X sama dengan 2, ternyata gradiennya juga sama. X sama dengan 3, ternyata gradiennya sama. Dalam artian, fungsi linear akan memiliki gradien yang dapat dinyatakan sebagai suatu bilangan tertentu untuk setiap X elemen real. Suatu fungsi non-linear tidak memiliki kemiringan yang dapat dinyatakan secara umum. Sebagai gantinya, konsep kemiringan tersebut tetap bisa kita gunakan pada kurva yang non-linear. Karena konsepnya digantikan oleh gradien garis tangen pada suatu titik. Apa itu garis tangen? Mari kita lihat. Kita ilustrasikan dengan fungsi berikut yang non-linear. Pada titik X sama dengan C, nilai fungsi tersebut adalah F dalam kurung C. Pada titik C plus H, nilainya adalah sebesar F dalam kurung C plus H. Dari dua titik ini tentu kita bisa membuat garis. Garisnya ini dinamakan dengan garis sekan. Di mana kemiringannya adalah selisih dari nilai Y dibagi dengan selisih daripada nilai X. Yang kalau kita operasikan itu sama dengan F dalam kurung C plus H dikurang F dalam kurung C dibagi dengan H. Ketika nilai H kita set sedemikian rupa semakin kecil ketika H mendekati 0, maka garis sekan ini akan menjadi garis tangen. Dan otomatis nilai M tersebut adalah limit H mendekati 0 dari F dalam kurung C plus H dikurang F dalam kurung C dibagi dengan H. Atau kita menulisnya dengan cara lain seperti berikut. Limit ketika X mendekati C, ya, di mana X adalah C plus H, ya. Jadi ketika C plus H ini mendekati nilai C, ya, maka tentu saja di sini adalah arti kata lain H-nya itu mengecil, ya. Dari Fx dikurang dengan Fc dibagi dengan X dikurang dengan C. Konsep gradien tadi selanjutnya kita sebut sebagai turunan pertama fungsi tersebut terhadap X. Atau dalam tulisan matematiknya adalah F aksen dalam kurung X. Nilainya sama dengan limit H mendekati 0, F X plus H dikurang dengan F dalam kurung X dibagi dengan H. Nah, sekarang kita ilustrasikan ya konsep turunan tersebut. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Fx plus H akan sama dengan 3 ditambah 2 dikali X ditambah H dikuadratkan. Dan Fx di sini sama nilainya dengan 3 ditambah 2x dikuadratkan. Ini semua nanti dibagi dengan H.
Nah, setelah mengekspansi bentuk kuadrat ini dan mengoperasikannya lebih lanjut, sehingga kita akhirnya mendapatkan suatu bentuk 4x ditambah 2h dibagi dengan 1. Karena ini adalah limit ketika h mendekati 0, maka ini nilainya praktis sama dengan 4x. Setelah kita mengetahui turunan dari suatu fungsi, sekarang mari kita lihat apakah fungsi tersebut diferensiabel atau memiliki turunan pada titik tertentu, misalkan x sama dengan c. Syarat fungsi yang dapat didiferensialkan di titik x sama dengan c adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi tersebut harus kontinu di x sama dengan c. Kedua, nilai limit turunan kiri sama dengan limit turunan kanan, dan keduanya harus bernilai berhingga. Hubungan kontinuitas dengan diferensiabel dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, jika fungsi tersebut dapat didiferensialkan pada titik x sama dengan c, maka secara otomatis fungsi tersebut kontinu di x sama dengan c. Fungsi kontinu di x sama dengan a belum berarti bahwasanya fungsi tersebut diferensiabel di x sama dengan a. Namun fungsi tidak kontinu di x sama dengan b, maka otomatis juga tidak diferensiabel di x sama dengan b. Mari kita lihat beberapa penyebab di mana fungsi tidak diferensiabel. Pertama, kita mendapati kurva yang berwarna merah. Garis yang berwarna biru adalah garis tangen untuk turunan kanan. Sementara garis yang berwarna hijau adalah garis tangen untuk turunan kiri. Artinya, turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan di x sama dengan c. Maka, tidak diferensiabel di x sama dengan c. Kedua, ini adalah suatu kurva yang berwarna merah dan warna orange itu adalah garis tangennya di x sama dengan c. Dapat kita lihat di sini garis tangennya itu vertikal. Ini juga menandakan bahwa fungsinya tidak diferensiabel. Yang ketiga, contoh yang paling nyata itu adalah suatu fungsi yang tidak kontinu di titik c. Tentu saja di sini tidak diferensiabel. Mari kita lihat contoh soal. Pertama, fungsi f bisa dinyatakan sebagai x kuadrat plus 1 ketika x kecil dari 1 dan 2x ketika x besar sama dengan 1. Pertanyaannya sekarang, apakah dia diferensiabel di x sama dengan 1? Sesuai dengan konsep yang telah diberitahukan sebelumnya, kita perlu menguji limit kanan dan juga limit kirinya. Untuk limit kanan tentu kita menggunakan fungsi yang kedua, yaitu 2x. Maka setelah kita kerjakan dapat angkanya sebesar 2. Dan untuk limit kiri tentu fungsinya adalah x kuadrat ditambah dengan 1. Nah, setelah kita kerjakan, limit kiri ini akan bernilai 2. Artinya, limit kanan dan limit kiri ini bernilai sama. Dan juga nilai fungsi tersebut pada titik 1 juga bernilai 2. Dengan demikian, fungsi ini diferensiabel di x sama dengan 1. Selanjutnya kita tes fungsi lain. Fungsi h yang nilainya sama dengan x ketika x besar sama dengan 0 dan nilainya sama dengan minus x ketika x-nya negatif. Ini sebenarnya adalah suatu fungsi harga mutlak. Dapat kita lihat ketika c sama dengan 0, ya, kita menggunakan fungsi ketika mendekati 0 dari arah kanan. Fungsi yang digunakan adalah f dalam kurung x sama dengan x, sehingga limitnya adalah sebesar 1. Namun, ketika kita mendekati 0 dari arah kiri, tentu nilai dari fungsinya adalah minus x. Dan kita mendapatkan gradiennya sebesar min 1. Karena turunan kanan tidak sama dengan turunan kiri, maka fungsi ini tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Meskipun fungsi ini kontinu
nilainya pada titik C sama dengan 0. Marilah kini kita ilustrasikan konsep diferensiabel pada fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu 2x dikurang 4 pangkat 2/3 tambah dengan 1. Penyelidikan diferensiabel akan dilakukan pada titik x sama dengan 2. Kita coba pertama limit kirinya. Limit kirinya itu ternyata bernilai minus tak hingga. Ini kita dapatkan dengan mensubstitusikan nilai fx, yang kalau kita sederhanakan kita mendapatkan bentuk akhir seperti ini. X kurang 2 itu adalah suatu bilangan negatif, karena X sendiri nilainya mendekati 2 dari arah kecil, dari arah kiri. Artinya X tersebut lebih kecil nilainya daripada 2. Dan di sini di bagian pembilang itu adalah suatu bilangan yang selalu bernilai positif. Karena suatu bilangan dikuadratkan terlebih dahulu, ya, artinya mendapatkan suatu bilangan positif, kemudian dicari akar pangkat 3-nya. Maka dengan demikian ini juga adalah suatu bilangan positif. Karena ini adalah positif dibagi negatif, maka pada akhirnya kita mendapatkan bilangan negatif. Dan karena nilai penyebutnya itu mendekati 0, maka otomatis gradiennya di sini akan mendekati minus tak hingga. Hal yang serupa juga kita temui di limit x mendekati 2 plus. Dalam hal ini, x kurang 2-nya adalah suatu bilangan positif. X-nya besar dari 2, ya, artinya dia mendekati 0 dari arah kanan. Kemudian, pembilangnya juga akan bernilai positif, seperti argumen yang telah disampaikan pada pembilang limit menuju 2 dari arah kiri di bagian atas ini. Maka dengan demikian, di sini nilai limitnya adalah sebesar plus tak hingga. Kalau kita coba gambarkan kurvanya, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ada bentuk tajam ketika X sama dengan 2. Karena sekarang nilai limit tersebut dari kiri dan kanan tidak sama, dan juga nilainya tersebut adalah sebesar tak hingga dan minus tak hingga, maka otomatis bisa kita simpulkan bahwasanya F dalam kurung X tidak diferensiabel di X sama dengan 2. Contoh terakhir, kita akan menguji apakah fungsi diferensiabel di titik X sama dengan 0 dan fungsinya adalah akar pangkat 3 P4X. Limit kiri dan limit kanannya dalam hal ini bernilai sama, yaitu plus tak hingga. Silahkan diuji sendiri. Dan kalau kita coba gambarkan kurvanya, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Dalam hal ini, meskipun kedua limit tersebut bernilai sama, namun nilainya di sini adalah tak hingga, maka tetap kita simpulkan bahwasanya fungsi ini tidak memiliki turunan atau tidak diferensiabel di nilai X sama dengan 0. Kita telah sampai di penghujung video ini. Kita telah belajar konsep limit yang dapat digunakan dalam perhitungan suatu turunan fungsi di suatu titik. Fungsi memiliki turunan di X sama dengan C dengan syarat pertama, fungsi tersebut kontinu di X sama dengan C, dan yang kedua, limit turunan kiri di X sama dengan C bernilai berhingga, dan nilainya sama dengan limit turunan kanan di X sama dengan C juga. Sekian, terima kasih.